Halo semua, perkenalkan saya Aulia. Saat ini, kondisi COVID-19 atau Coronavirus Disease 2019 di Indonesia masih belum menunjukkan tanda mereda. Bahkan, pertanggal 14 April 2020, jumlah pasien positif mencapai 4.000 lebih dengan jumlah pasien yang sembuh sebesar 426 pasien. Dan lebih mirisnya lagi bahwa jumlah pasien yang meninggal lebih banyak daripada pasien yang sembuh. Kondisi seperti ini pasti sangat membuat para ibu, ya bahkan ibu hamil, ibu yang akan bersalin, ibu yang sedang menyusui, serta anak bayinya merasa khawatir bagaimana kondisi kesehatan mereka, bagaimana mereka bisa mengupayakan hal terbaik untuk bisa menjaga kesehatan diri dan kesehatan bayinya. Maka dari itu, kali ini saya akan menyampaikan 5 hal yang perlu ibu ketahui untuk bisa menjaga kondisi sehatnya selama di masa COVID-19. Hal pertama, apakah sebenarnya COVID-19 akan berpengaruh pada ibu dan juga janinnya? Nah, kalau kita kutip dari apa yang ada di WHO, CDC, atau RCOG, mereka menyatakan bahwa sebenarnya hal ini belum diselidiki lebih lanjut. Ya karena kan pandemi ini memang masih baru ya, jadi belum ada penelitian khusus mengenai hal ini. Namun, perlu kita ketahui lebih awal bahwa cara penularan COVID-19 yaitu melalui droplet. Nah, maka dari itu, kayak misalkan ada batuk, bersin, atau mungkin pilek, itu yang harus dijaga. Jadi ibu hamil lebih baik di rumah aja dulu deh, nggak usah keluar-keluar. Kalau misalkan yang pengen konsul, coba sekarang manfaatin dulu gadgetnya. Coba pakai handphonenya, telepon, atau chat dokternya mungkin, atau bidannya, minta solusi terbaik. Karena kalau misalkan memang bisa konsul lewat handphone, mungkin itu lebih baik. Karena untuk mencegah penularan yang mungkin bahkan terjadi ketika sedang keluar. Hal kedua, apa yang bisa saya lakukan sebagai ibu hamil jika saya mungkin menderita COVID-19? Nah, jadi coba pertama lihat dulu kira-kira kapan HPL-nya atau hari perkiraan lahirnya. Kalau misalkan masih lama atau masih jauh, lebih baik Bunda memilih untuk tetap tinggal di rumah, mengisolasi diri, jangan menularkan pada siapapun, dan tetap kontak dengan tenaga kesehatan baik itu bidan ataupun dokternya. Tapi jangan lupa untuk memastikan lagi kesehatannya dan tanyakan kira-kira kapan lagi saya bisa konsul. Itu yang pertama. Jika memang Bunda merasa bahwa aduh kayaknya HPL saya sebentar lagi nih, coba sekarang juga hubungi tenaga kesehatannya, baik itu bidan ataupun dokter ya, karena kan kita juga harus lebih waspada ya kalau misalkan mau melahirkan. Jadi kita minta saran terbaik kira-kira apa yang harus saya lakukan untuk bisa konsul tepat waktu. Jangan lupa manfaatkan lagi gadgetnya. Hal yang ketiga, apakah sebenarnya proses persalinan itu akan lebih meningkatkan risiko untuk penularan kepada bayinya? Pasti ini yang paling dikhawatirkan kan sama setiap ibu hamil. Nah, sebenarnya hal ini memang belum diteliti lebih lanjut. Ya karena kan tadi lagi-lagi bahwa penyakit ini, pandemi ini masih sangat-sangat baru. Namun kalau kita lihat dari pengalaman para ibu yang sudah melahirkan dengan kondisi positif COVID-19 di Amerika, ada seorang ibu yang ternyata sudah didiagnosa positif COVID-19. Dia bersalin dengan biasa saja, dia bilang ya saya bisa mengujan dengan baik. Kemudian ketika lahir memang untuk bisa mencegah penularan antara ibu ke bayinya langsung dipisah. Jadi ibunya tidak langsung menyusui, tapi ibunya diisolasi dulu, dan dalam 5 hari ibunya sudah sembuh. Kemudian anaknya baru bisa dijaga dan disusui langsung sama ibunya. Nah, jadi dari pernyataan itu semua memang belum ada data yang khusus menyatakan bahwa oke, bayi ini sakit karena COVID-19. Memang belum ada penularan karena hal itu, karena ibunya dan lain sebagainya. Hal yang keempat, apakah ibu dengan positif COVID-19 dapat tetap menyusui anaknya? Jawabannya adalah tetap bisa menyusui.
Tapi memang kondisi ini harus lebih diperhatikan lagi. Ibu harus ekstra menjaga kebersihannya, higienisitasnya, agar tidak terjadi penularan kepada anaknya. Contoh, misalkan ibu ingin menyusui, jangan lupa cuci tangan dulu dengan sabun, kemudian menggunakan masker, karena sekali lagi bahwa COVID ini dapat menular melalui droplet. Jadi itu semua harus ekstra hati-hati. Hal yang kelima atau terakhir, yaitu bagaimana para ibu untuk bisa tetap menjaga kesehatan ibu sendiri, bayinya maupun keluarganya atau suaminya. Jadi jangan lupa untuk selalu menerapkan apa yang telah diatur dalam misalkan WHO, CDC, atau mungkin dari lembaga atau dari Kementerian Kesehatan Indonesia, bahwa sebenarnya yang paling penting adalah sering-sering mencuci tangan. Dan mencuci tangan itu menggunakan sabun baiknya minimal 20 detik dilakukan. Jangan cuma selesai, nggak bisa. Harus benar-benar dilakuin tahap-tahapnya dengan baik gitu ya. Dan juga kalau misalkan memang sakit atau ke rumah atau di rumah atau saat tadi mengalami COVID-19 terus mau menyusui dan lain sebagainya, itu jangan lupa tetap menggunakan masker. Itu yang kedua. Yang ketiga, jangan lupa untuk tetap menjaga physical distancing atau kontak fisiknya itu lebih jauh jaraknya, kurang lebih 1 meter. Dan juga jangan lupa para ibu untuk tetap memberikan makanan yang bergizi, sehat, dan sangat kaya akan nutrisi untuk keluarganya. Nah, itu tadi 5 hal yang perlu ibu ketahui untuk bisa mencegah terjadinya COVID-19 atau dapat menangani COVID-19. Harapannya informasi ini akan berguna untuk ibu untuk menjaga kesehatannya, menjaga kesehatan keluarga, mencegah penularan kepada keluarga, dan lain sebagainya. Jadi sekarang tidak boleh khawatir lagi. No, nggak boleh khawatir lagi dengan kondisi pandemi ini. Dan jangan lupa untuk tetap mengkonsumsi makanan yang bergizi, minum vitamin, tetap melakukan physical distancing, dan yang paling penting adalah tidak boleh stres, karena stres akan memperburuk keadaan dan akan menurunkan imun kita. Maka dari itu, lakukan hal-hal yang baik, positif. Kita sama-sama berdoa agar pandemi ini cepat mereda dan ibu dan keluarganya tetap sehat selalu. Sekian dari saya, semoga informasi ini dapat bermanfaat dan kita berdoa agar semuanya dapat baik-baik saja. Saya tutup, terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dan kalau misalkan teman-teman semua, para ibu-ibu di sini punya suatu saran untuk bikin video baru, tulis aja langsung di kolom komentar di bawah ini ya. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Dah.